Jadi kalau kita tengok Padang itu kan Bang Eko, Padang itu salah satu fasilitas yang alhamdulillah makin hari makin membaik. Iya. Nah, kemudian dari segi pengunjung wisatanya banyak, jumlah penduduknya juga banyak, menjadi pusat sentra. Nah, salah satu yang menjadi topik perhatian kita itu kan transportasi ya. Itu gimana gagasannya itu Bang? Iya, jadi kalau kita lihat itu kan transportasi itu ada yang private transportasi atau transportasi milik pribadi. Oh, pribadi ya. Lalu kemudian juga ada yang transportasi namanya public transportation atau transportasi umum gitu ya, yang digunakan oleh publik gitu. Seperti angkot. Seperti kalau di kita itu seperti angkot, ya angkot lah gitu. Angkot. Itu ada, kalau dulu ada bus kota. Kalau dulu ada bus kota, ada bemo gitu kan. Iya, ada bemo. Bendi ya, Pak? Ada bendi dulu. Ada bendi. Nah, jadi itu sebetulnya di dalam konstitusi kita itu sudah diamanatkan bahwa pelayanan umum itu merupakan tanggung jawab dari negara. Nah, kalau kita negara itu kan kalau kita turunkan ke daerah, ya daerah. Jadi bisa kota, bisa provinsi gitu kan. Kita di Padang berarti pemerintah Kota Padang punya kewajiban untuk menyediakan public transport yang layak. Nah, jadi karena kewajiban yang harus dilakukan, nggak ada pilihan lagi gitu. Sekarang kan public transport kita itu sebagian besar ya. Problemnya ya. Ya, sebagian besar public transport kita itu kan disediakan oleh private kan, seperti angkot tadi itu. Iya. Sehingga memang angkot itu karena disediakan oleh private, standarnya tidak memenuhi standarisasi untuk sebuah. Jadi dalam transportasi umum itu namanya SPM, standar pelayanan minimum. Sebuah transportasi. Iya. Nah, di Padang sudah dari sejak tahun 2014 saya nggak salah, itu kan sudah mulai dikenalkan Transpadang. Transpadang itu adalah public transport yang disediakan oleh daerah. Itu sebetulnya kalau mengacu ke konstitusi itu adalah upaya pemerintah untuk menjalankan amanat dari konstitusi itu. Nah, tapi kan sekarang jumlahnya itu sangat terbatas kan, sangat terbatas. Baru dengan 1 Februari kemarin dibuka 1 koridor baru, berarti baru ada 2 koridor. Ini yang untuk solusi berarti ya, iya. Transportasi baru ada penambahan baru. Ya, faktanya begitu. Tapi yang lain-lainnya itu yang angkot itu tidak sesuai dengan standar gitu. Jadi berhenti sembarangan, bunyi klakson sesuka-suka sopirnya, gitu kan, ngambil penumpang di mana saja. Sopirnya tidak pakai seat belt. Iya gitu ya. Bisa penumpang dan sopir juga bisa merokok di dalam pabrik angkot gitu kan. Nah, itu kan tidak dibolehkan dalam standar minimum pelayanan minimum itu tidak dibolehkan gitu. Jadi memang kalau kita lihat angkot itu sebenarnya sangat ibaratnya sangat kronik lah gitu. Ragamnya itu kan biasanya kalau angkot standar karena itu adalah sifatnya private milik perusahaan perorangan ya. Itu kan biasanya mereknya itu terserah mereka. Kemudian juga dahulu itu ada musik, kadang-kadang musik karaoke gitu ya. Musik keras berdentum-dentum gitu kan. Kemudian kalau berhenti itu kayaknya hanya Tuhan dan sopir angkot yang tahu kapan angkot ini bakal berhenti. Iya. Ya. Pokoknya kalau mau berhenti ya berhenti. Ada penumpang calon penumpang, ada penumpang yang ketok-ketok, dia berhenti. Padahal di lapangan itu kita nggak lihat misalnya haltenya, di mana mereka harus berhenti. Tapi sebenarnya itu membahayakan ya, Pak Mika? Sangat membahayakan, baik bagi penumpang angkotnya maupun orang lain di jalan raya gitu kan. Jadi kalau berhenti secara mendadak itu bisa dihantam dari depan, dari belakang gitu kan. Saya pernah kemarin itu kasus tuh, Bang Eko. Jadi kemarin itu lagi di jalan misalnya kan. Iya. Lagi di jalan kita kan bawa mobil terus angkot ini kadang-kadang kan berhentinya pun nggak di tepi tapi di tengah. Karena mereka takut penumpangnya diambil sama angkot yang lain. Iya. Kemudian juga ada juga yang berantem gara-gara itu kan. Iya. Jadi memang sudah sangat semraut gitu ya. Dan sekali lagi itu adalah kewajiban negara untuk membenahi itu. Makanya
di mana-mana sebetulnya itu bukan Indonesia aja. Di mana-mana di dunia ini negara punya kewajiban, pemerintah punya kewajiban. Lalu kemudian aplikasi dari kewajibannya itu adalah negara memberikan subsidi. Gitu. Jadi solusinya nanti ya tentunya angkot ini juga harus dicarikan solusi gitu ya Pak? Oh iya, jadi angkot yang kecil. Nah, public transport itu mesti masif, massal, bisa membawa banyak orang gitu. Betul. Jadi angkot tidak standar gitu. Karena angkot paling juga bisa membawa 12 orang gitu kan. Nah, kalau dia hanya bisa membawa 12 orang, berarti kan jumlah penduduk yang sebanyak ini, hampir 1 juta di Kota Padang itu, berarti kan harus dilayani oleh banyak angkot. Nah, kalau banyak angkot yang melayani, berarti jalan raya kita akan penuh. Jadi solusinya untuk solusinya adalah para driver angkot yang sudah biasa bawa angkotnya gimana? Oh iya, nanti mereka itu angkot tidak boleh lagi, lalu kemudian mereka bergabung. Jadi kan di angkot itu ada stakeholdersnya, itu adalah stakeholders pentingnya ya, pemilik angkot, kemudian juga sopir angkot. Ya, betul. Nah, kalau pemilik angkot mereka mesti gabung dalam sebuah, apakah dalam bentuk kooperasi atau perseroan terbatas, gitu kan? Jadi misalnya 5 angkot menjadi 1 bus kota, 1 bus kayak bus Trans Padang itu, atau 10 jadi 1 misalnya gitu kan. Lalu kemudian sopirnya gimana? Sopirnya mesti diseleksi lagi, ya, sopir-sopir angkot yang akan dalam tanda petik akan kehilangan pekerjaannya itu ditarik menjadi sopir bus kotanya atau bus Trans Padangnya gitu. Jadi solusinya mereka yang paling kan nanti di sistemnya dibenahi. Orang yang biasa menjadi driver atau menjadi pemilik angkot itu disatukan dalam asosiasi. Kemudian ketentuannya mengikuti peraturan. Ikut standar, namanya SPF, standar pelayanan minimum gitu. Jadi nanti pemerintah bersama dengan operatornya tinggal mengawasi apakah bus kota atau Trans Padang yang mau ada di jalan raya itu sudah memenuhi standar atau belum. Jadi misalnya drivernya harus pakai dasi misalnya gitu ya, harus rapi, harus pakai seragam. Kalau bawa berhentinya harus sesuai dengan ada haltenya kan. Tidak boleh berhenti sembarangan gitu. Ya memang kayak kalau ini bisa diterapkan cukup banyak membantu sih Pak. Oh iya, jadi kan membantu si orang yang bakal memakai fasilitas angkotnya juga lebih nyaman, lebih aman. Pengendara di jalan raya entah itu motor atau mobil pribadi juga lebih tenang ya. Iya. Jadi kan kalau public transport kita itu beres, insya Allah jalan raya juga beres, tidak lagi bising, tidak lagi terlalu banyak gitu kan. Jadi orang ke dalam kota nggak perlu lagi bawa kendaraan pribadi. Sekarang kan persoalannya adalah banyak kendaraan pribadi ke dalam kota karena memang public transportnya belum lagi beres, belum lagi cukup standarnya, belum lagi memenuhi standar yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi ini bakal dilakukan secara perlahan-lahan gitu ya. Iya. Sekarang transportasinya satu jalur sudah disiapkan, kemudian ditambah 1 jalur lagi. Sudah dua tuh. 2 jalur sudah dua, ya? Sekarang dua koridor istilahnya. Yang angkot tetap beroperasi untuk sementara sampai ini dibenahi secara bertahap. Sampai nanti dia ada 6 koridor semuanya. 6 koridor semuanya. 6 koridor. Itu koridornya 6 koridor itu yang kita kan sekarang yang sudah ada itu dari Jalan Hatip ya sampai ke Lebu Buaya ya Pak? Dari Imam Monjol dari Pasaraya sampai ke Lebu Buaya. Ke batas kota. Lalu kemudian yang koridor 4 itu di bypass dari rencana terminal anak air sampai ke Tulu Bayur. Oh, yang dekat di kota. Lewat bypass. Kota itu ya. Lebih sananya lagi. Oh, lewat sana lagi. Terminal baru, terminal bus kota, terminal bus antar kota. Terminal bus yang di belakang kota itu bukan? Bukan. Oh, bukan lewat lagi situ. Iya. Sertifikat gimana nih Pak? Yang saya enggak hafal ya. Tapi akan ada juga gitu ya? Akan ada juga dari Indarung misalnya. Indarung ke Pasaraya. Itu Pasaraya gitu ya. Terus Pasar Baru Unan itu ya. Iya. Itu butuh juga ke Pasaraya, terus jalan seperti Gunung Pengilut juga ke arah Steba. Ya mudah-mudahan memang kita lagi merencanakan sebenarnya semakin bagus transportasi umumnya, maka semakin bagus pelayanannya. Artinya kalau pelayanan makin bagus juga tingkat keamanan juga makin enak lah ya Pak Eko. Jadi kita siapapun datang di kota enak gitu. Jadi memang sebuah indikator tinggi atau rendahnya peradaban sebuah bangsa itu salah satunya ditandai dengan
bagaimana masyarakatnya di jalan raya gitu. Nah di jalan raya itu salah satunya juga ditandai dengan angkutan umumnya. Gitu. Oh ya, kalau kita berbicara secara totali gitu ya, apa namanya, sebuah pelayanan transportasi umum yang betul-betul standar untuk apa namanya, katakanlah profesionalnya sebuah standar pelayanan umum untuk sebuah kota, bagusnya secara totalinya seperti apa aja? Iya, jadi busnya harus pakai pendingin gitu ya. Karena kita di negara tropis kan. Panas. Jadi panas, dan masyarakat yang menggunakan bus kota atau Trans Padang itu mesti didinginkan udara di dalamnya gitu. Okay. Nah, lalu kemudian juga harus ada halte. Harus ada halte. Iya. Terus ada pendingin, pokoknya ruangannya harus pendingin gitu. Harus ada halte juga harus bisa diakses oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas juga. Oh iya, betul. Berarti nggak bisa yang kalau tinggi harus kalau yang tinggi harus ada ram gitu kan. Nah, tapi saya mengusulkan nanti kalau koridor lain dari Trans Padang itu jangan dibikin tinggi seperti itu lagi, bikin rendah aja gitu. Oh, biar ini ya, bisa biar rendah. Nah, jadi kalau di tempat lain, di negara lain itu bus itu juga bisa diturunkan. Oh, bisa semacam ada otomatis. Iya, otomatis turun, lalu kemudian keluar ininya, ramnya, dan orang pengguna kursi roda bisa naik secara mandiri gitu. Kalau secara musiknya itu nanti seperti apa, Bang? Oh ya, kalau di musik itu mestinya nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak boleh gitu. Nggak boleh. Karena apa? Karena orang di bus kota itu atau di public transport itu kan juga bagian dari pusat interaksi kan. Jadi orang ketemu dengan orang ngomong gitu kan. Gimana orang ngomong satu dengan lain, penumpang dengan yang lain, penumpang yang lainnya? Kalau musiknya busy kayak disco, iya, itu kan mengganggu gitu. Jadi dan tidak semua orang juga suka musik kan.